kesempatan ini kita akan belajar tentang kitab suci. Nah, kita tahu bahwa kitab suci itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kitab suci Perjanjian Lama. Yang kedua, kitab suci Perjanjian Baru. Pertemuan kali ini kita belajar mengenai kitab suci Perjanjian Lama. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, maka mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat-Mu yang kami terima. Ya Bapa, kami mohon berkatilah kami sepanjang pembelajaran ini agar kami dapat memahaminya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penjelasan tentang kitab suci Perjanjian Lama kita akan pelajari dalam PowerPoint berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang kitab suci Perjanjian Lama. Nah, kitab suci Perjanjian Lama ini sudah sering kita dengar, namun mungkin saja kita belum mengenal dan belum mengetahui dari mana asal dan sumbernya dan dia jenis apa. Bagi umat beriman, kitab suci memegang peranan yang sangat penting. Ia menjadi sumber tertulis yang utama untuk memahami karya penyelamatan Allah kepada manusia zaman sekarang ini. Ia juga menjadi referensi dan inspirasi untuk mengembangkan imannya. Maka setiap orang beriman itu perlu memahami kitab suci secara benar. Dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang Wahyu Ilahi atau De Verbum menafsirkan Perjanjian Lama secara benar. Salah satunya adalah memperhatikan jenis sastra. Sebab dengan cara yang berbeda-beda, kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas yang berbeda dengan cara dan sifat yang historis, profetis atau ramalan maupun nubuat, dan dengan jenis sastra lainnya. Nah, kitab suci Perjanjian Lama ini memiliki 4 bagian. Nah, jumlahnya ada 46 kitab. Bagian yang pertama adalah kitab Pentateuk atau kitab Taurat. Nah, yang termasuk ke dalam kitab Pentateuk itu ada 5. Yang pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagian kedua yaitu kitab sejarah. Yang termasuk kitab sejarah yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, 1-2 Makabe, Tobit, Yudit, dan Ester. Bagian yang ketiga, kitab kebijaksanaan. Yang termasuk kitab kebijaksanaan yang pertama, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Putra Sirak, Yoel, dan Amos. Bagian yang keempat adalah kitab kenabian. Yang termasuk kitab kenabian yang pertama, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, dan Hosea. Kanonisasi kitab suci dan kitab Deuterokanonika. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani. Kanon artinya norma, ukuran, ataupun pedoman. Ya, kitab-kitab yang terdapat dalam kanon disebut kitab kanonik. Kitab yang diakui kanonik tersebut diakui resmi sebagai kitab suci yang dijadikan patokan atau norma iman. Yang termasuk kitab-kitab Deuterokanonika yaitu Tobit, Yudit,
tambahan kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, tambahan pada kitab Daniel 1 dan 2 Makabe. Tadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ada 4 pembagian kitab suci perjanjian lama. Tadi Taurat ada 5, lalu kitab sejarah, kitab yang bersisikan tentang sastra atau syair, yaitu terdapat dalam Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Tadi sudah disinggung bahwa ada kitab nabi-nabi. Ya, kitab nabi-nabi ini terbagi menjadi 2, nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Namun dalam nabi-nabi kecil itu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, inilah 5 pembagian dalam kitab suci perjanjian lama. Kitab suci perjanjian lama ini bukan buku yang pertama-tama hendak menguraikan fakta-fakta sejarah, melainkan mengungkapkan Allah yang berfirman, yang menyampaikan rencana dan tindakan penyelamatan kepada manusia. Karena firman Allah, maka manusia diminta untuk mau mendengarkan dan menjalankan yang difirmankannya. Timbal balik antara Allah dengan bangsa Israel dapat menjadi cermin bagi manusia yang hidup zaman sekarang dalam membangun relasi yang lebih baik kepada Allah. Beberapa bagian dalam perjanjian lama berisi nubuat-nubuat tentang juru selamat yang dijanjikan Allah, yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus sendiri sebagai orang Yahudi mendaraskan pengajarannya dari kitab suci perjanjian lama. Nah, yang perlu kita ingat bahwa kitab suci itu berisikan tentang kesaksian iman bangsa Israel sekaligus sebagai firman Tuhan yang tertulis. Tapi kitab suci itu bukanlah kitab sejarah, walaupun di dalamnya terdapat unsur-unsur sejarah. Ibu ulangi, kita harus mengingat bahwa Alkitab itu berisi tentang kesaksian iman bangsa Israel, sekaligus sebagai firman Tuhan yang tertulis. Kitab suci bukanlah kitab sejarah, melainkan meskipun di dalamnya terdapat unsur-unsur sejarah. Ya, inilah penjelasan singkat tentang kitab suci perjanjian lama. Demikianlah penjelasan tentang kitab suci perjanjian lama. Semoga